Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP, setelah merampunkan balapan kedua pada musim 2023 di Autodromo Termans di Rio Hondo, Argentina pada akhir pekan kemarin. Dan menariknya, seperti yang diumumkan, Honda akan menguji sasis baru yang dipesan dari pabrikan Jerman, Kalex, sama seperti swing ring aluminium yang diperkenalkan pada September tahun lalu di tes San Marino. Kemudian tes rider Honda yakni Stefan Bradl akan melakukan tes resmi yang merupakan jatah konsesi 2023 di sirkuit Jerez. Menariknya, kemudian direktur tim Honda yang baru yakni Ken Kawauchi juga akan hadir untuk pertama kalinya. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Sebagai catatan, pada musim MotoGP 2023, test rider yakni Stefan Bradl akan berada di lintasan Andalusia awal pekan mendatang untuk mulai mengevaluasi suku cadang baru yang dipesan dari pabrikan eksternal. Tes tersebut langsung dipimpin oleh tim dan insinyur Ramon Aurin. Awalnya, rencananya sasis baru akan diuji dalam tes resmi yang diselenggarakan setelah MotoGP Spanyol di sirkuit yang sama pada 1 Mei mendatang, namun hasil yang tidak jelas dari motor 2023 selama pramusim hingga MotoGP Argentina memaksa prosesnya dipercepat. Kalex bahkan menunda produksi prototipe kejuaraan dunia Moto2 di mana mereka adalah pemasok utamanya. Seperti diketahui, di mana peraturan hanya mengizinkan satu spesifikasi mesin dan 2 paket aerodinamis untuk sepanjang musim, tidak mengatur jumlah sasis berbeda yang dapat digunakan oleh setiap pembalap selama balapan. Jadi perubahan apapun dalam hal ini tidak akan ada dikenakan penalti. Saat ini para pembalap resmi Honda menggunakan sasis yang diproduksi di bengkel Tokyo dan dirilis pada tes Sepang, sementara Alex Rins dan LCR menggunakan sasis yang dipakai pada tes Valencia tahun lalu. Mundurnya Marc Marquez membuat HRC menyediakan sasis untuk Rins di Argentina. Kemudian itu, pembalap dari tim Lucio Cicchinello mengungkapkan, "Saya tidak melihat perbedaan besar. Saya sudah mencoba keduanya dan dengan yang baru, mungkin motornya sedikit lebih berputar." Selanjutnya, Honda berada di bawah tekanan karena Marc Marquez mengetahui pada musim gugur selama tes di Misano dan Valencia dengan prototipe pertama musim 2023 bahwa peningkatan tidak memenuhi harapannya. Hal yang mendasar sebagai test rider, tentu saja Stefan Bradl tidak boleh mengungkapkan rahasia teknis apapun tentang langkah-langkah pengembangan terbaru HRC. Selanjutnya, kami kehabisan waktu, kami membutuhkan lebih dari 1 langkah. Kami tidak bisa menang dengan motor ini, kata Marc Marquez setelah finish ke-13 dan tertinggal 0,644 detik pada tes Valencia pada November lalu. Selanjutnya, Bradl mengatakan, "Tetapi saya dapat mengatakan bahwa tidak ada keajaiban yang akan terjadi dan kami tiba-tiba mencetak rekor lap dan menang. Proses untuk kembali ke jalur sedang berlangsung dan akan memakan waktu. Ini adalah awal dari balapan kejar-kejaran kami," kata Stefan Bradl. Setelah usai tes di Portimao kemarin, di mana Marc Marquez mengutarakan sayangnya beberapa suku cadang yang dibawa Honda tidak bekerja seperti yang mereka harapkan, dan hari ini kami berkendara dengan motor yang sama dengan yang kami gunakan di Malaysia. Marquez kembali menambahkan dan mengatakan, "Kami berbicara tentang konsep yang sama seperti tahun lalu, dan dengan itu kami tahu bahwa kami akan menghadapi sirkuit yang lebih baik dari sirkuit lain yang tidak berjalan dengan baik untuk kami." Kemudian performa bagus Marc Marquez di awal Grand Prix Portugal, di mana ia meraih pole position dan podium dalam sprint race seperti kilatan bagi HRC, sebuah langkah maju yang tiba-tiba terhenti oleh kecelakaan dalam balapan di Portimao.
Kini dengan suku cadang baru ini, para teknisi Honda berharap dapat memberikan senjata yang lebih baik kepada Marquez. Ia tak perlu mengambil banyak resiko atau membahayakan kesehatannya setiap kali turun ke lintasan. Di sisi lain, di MotoGP saat ini tidak ada lagi keajaiban yang menghasilkan 0,3 atau 0,5 detik. Detail harus dikerjakan di semua area, kemajuan dibuat dalam 1/10 detik. Membuat kemajuan selangkah demi selangkah, bagaimanapun saya dapat mengungkapkan bahwa saya berkendara dengan lengan ayun, aluminium calyx, dan sistem pembuangan akrapopik, kata Marc Marquez. Tak lupa juga pendekatan menuju perbaikan itu datang dari shockbreaker Öhlins yang mendukung Honda RC21 TKV. Tak hanya untuk musim ini, Öhlins juga selalu mendukung Honda sejak 2 dekade lalu. Bahkan shockbreaker ini yang membuat Marc Marquez meraih 6 gelar juara dunianya di kelas MotoGP ataupun Casey Stoner di tahun 2012 lalu. Kemudian itu ada beberapa tim untuk menguji coba di sirkuit Jerez selain Honda. Pada minggu depan di Jerez akan ada tim uji coba KTM dengan Dani Pedrosa. Sementara Aprilia mengandalkan Lorenzo Savadori dan Yamaha dengan Karl Crutchlow karena peraturan baru yang mengurangi jumlah ban per tahun untuk tim penguji. Sulit untuk mengetahui apakah selain Dani Pedrosa, KTM akan mengirim Jonas Folger ke tes ini yang bergabung dengan tim penguji tahun ini. Mulai akhir pekan ini di Austin, pembalap Jerman akan menggantikan Pol Espargaro yang cedera dalam formasi satelit pabrikan Austria Gas Tech 3. Satu-satunya pabrikan yang tidak akan berada di Jerez adalah Ducati yang pembalap penguji yakni Michel Fierro dijadwalkan melakukan tes pribadinya di Misano atau di Mugello, tergantung ramalan cuaca seminggu setelah akhir pekan di Austin. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.